G. Masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Ya, baru-baru ini, tim peneliti dari Universitas Twente, Belanda, meluncurkan sebuah terobosan menarik, yakni sebuah material isolator topologi yang dapat diaplikasikan untuk penggunaan transistor masa depan yang akan jauh lebih efisien, hemat daya, dan tentunya tidak mudah panas, yang diharapkan akan dapat bekerja dengan maksimal saat diaplikasikan dalam otak komputer atau microchips. Ya, material unik yang berhasil mereka kembangkan adalah lembaran kisi lapisan atom 2 dimensi dari bahan germanin yang dibuat dengan meleburkan germanium dan platinum dengan fase pendinginan kritis. Ketika campuran mendingin, lapisan atom germanin akan membentuk kisi sarang lebah yang membuat strukturnya rata 2 dimensi. Bahan ini merupakan bahan isolator topologi. Ya, asal Anda tahu, isolator topologi merupakan kondisi material atau bahan yang memiliki sifat mengisolasi arus listrik atau menghambat elektron di bagian tengah bahan. Tapi di bagian tepi luar bahan sebaliknya, bahan ini akan bersifat konduktor atau mampu mengalirkan listrik sangat baik. Diketahui, kondisi unik isolator topologi nantinya akan sangat berguna untuk digunakan dalam sistem transistor. Karena seperti yang kita tahu, transistor merupakan sebuah instrumen elektronik yang memiliki sifat memutus arus atau off dan menghubungkan arus atau on. Kondisi off atau on inilah yang umumnya dibuat dalam sistem pemrograman binary digit atau bit pada CPU atau prosesor. Tapi sebelum Profesor Kardus akan membahas mekanisme kerja atom 2 dimensi germanin, teman-teman wajib tahu bagaimana transistor bekerja, seperti transistor MOSFET yang umum digunakan pada prosesor atau CPU komputer. Ya, pada dasarnya transistor bersifat seperti saklar yang dibuat dari paduan bahan khusus dengan sifat semikonduktor, konduktor, dan isolator. Bahan konduktor merupakan bahan dengan atom yang memiliki ruang bebas untuk elektron. Sifat ini memungkinkan elektron atau arus listrik dapat mengalir dengan bebas. Artinya, sifatnya adalah konduktif atau sangat baik mengalirkan arus listrik. Sedang isolator sebaliknya, struktur atomnya tidak memiliki ruang untuk aliran elektron yang membuat arus atau elektron akan terhambat, yang artinya akan menghambat arus listrik. Sedangkan semikonduktor berada di antara keduanya, memiliki ruang yang dapat mengalirkan elektron, tapi dalam ukuran kecil, hingga bahan ini setengah konduktif dan isolatif. Ya, pada umumnya transistor dibuat dari bahan semikonduktor seperti silikon, karena transistor bekerja dengan cara menghambat dan menghubungkan arus. Tapi untuk membuatnya berfungsi, kalian wajib melakukan doping bahan atau penambahan bahan khusus. Ya, transistor mikro seperti jenis MOSFET atau transistor efek medan logam oksida semikonduktor memiliki 4 terminal utama, yakni S atau source, yakni sumber, G atau gate, yakni gerbang, D atau drain, yakni pembuangan, B atau body, yakni badan. Prinsip utama MOSFET transistor adalah mengontrol aliran tegangan arus antara terminal sumber dan terminal pembuangan. Iya, transistor MOSFET disusun dari berbagai doping atau tambahan material selain bahan utama silikon, seperti halnya gate atau gerbang yang umumnya dibentuk dari silikon polikristalin dan tantalum nitrida. Transistor MOSFET biasanya disusun dari keadaan konduktor tipe N dan tipe P. Konduktor tipe N bermuatan negatif yang umumnya menggunakan doping atau tambahan unsur seperti fosfor, arsenik, atau bismut. Dan tipe P adalah konduktor positif, umumnya menggunakan doping dari bahan boron atau indium. Bahan tipe P dan N umumnya tersusun pada body atau bahan. Ya, bagian source atau sumber merupakan pintu masuk arus, dan drain atau pembuangan adalah tempat keluar arus. Body adalah tempat lapisan dan susunan bahan tipe P dan N. Body akan menerima instruksi dari gerbang atau gate. Gerbang berfungsi untuk mengatur tegangan yang diterima oleh body. Dari gerbang inilah
instruksi terputus atau tersambung dapat digunakan untuk pengkodean binari digit. Intinya, instruksi tekanan dari gerbang atau gate yang akan mengatur arus untuk melewati saluran tipe N atau tipe P. Jika gerbang akan mengatur tekanan untuk melewati saluran tipe N, hal ini membuat elektron dapat melaju melewati saluran dan akan mengalirkan arus listrik yang membuat transistor menjadi on. Dan kemudian saluran tipe P cenderung sebagai isolator karena dapat meredam arus yang membuat arus elektron tak dapat mengalir, membuat transistor off atau mati. Ya, jika transistor umum yang saat ini digunakan menggunakan berbagai susunan komponen dengan banyak doping unsur-unsur tertentu, hal tersebut tidak berlaku untuk transistor masa depan yang akan menggunakan bahan isolator topologi seperti lapisan atom 2 dimensi germanin karya tim ilmuwan Universitas Twente Belanda. Karena seandainya nanti transistor modern dirakit dengan paduan germanin, maka bentuk transistor tersebut akan lebih sederhana karena sifat isolator topologi pada germanin dapat mengalirkan arus dan menghambat arus hanya menggunakan satu jenis material, yakni dengan menggunakan germanin. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, bahwa sifat bahan isolator topologi akan menghambat arus di bagian tengah bahan, yang artinya penampang tengah sangat isolatif untuk menghambat arus. Namun sebaliknya, lapisan luar atom bahan isolator topologi memiliki rongga elektron dan lubang elektron yang bersifat konduktif, di mana elektron-elektron dapat mengalir dengan bebas. Aliran arus pada bahan isolator topologi juga sangat dinamis, yang membuat transistor dari bahan ini lebih stabil dan tentunya tidak mudah panas. Jadi seandainya nanti germanin atom digunakan sebagai transistor, maka gerbang transistor tinggal mengatur arus akan dilewatkan di bagian mana. Jika bagian dalam, maka kondisi arus akan terhambat dan transistor akan off. Tapi jika arus dilewatkan di bagian luar, arus akan mengalir dan transistor mendapatkan keadaan on. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang material yang dibuat tim ilmuwan Twente, yakni atom 2 dimensi germanin. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Universitas Twente, Belanda mengabarkan.